Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi di dalam perenungan firman Tuhan, yaitu Renungan Harian GKI Sangkrah Solo. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman-Nya. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Sungguh kami membutuhkan sabda-Mu itu yang akan menerangi, memandu, bahkan juga meneguhkan kami di dalam kami menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat 32 dan ayat yang ke-35. Akan saya bacakan demikian. Namun ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak bertahan dalam perjuangan berat dan penderitaan. Ayat 35. Sebab itu janganlah melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, benarlah apa yang diungkapkan dalam sebuah lagu rohani yang mengatakan bahwa musim akan selalu berganti. Dan memang itulah yang kita alami. Musim yang terus-menerus berganti dan kadang-kadang juga atau bahkan seringkali sekarang ini sulit untuk diprediksikan. Musim atau iklim berubah dari ekstrim yang satu ke ekstrim yang lain. Dari musim kemarau yang sangat panjang, sangat kering, sangat gersang, di beberapa wilayah suhu udara menjadi sedemikian tingginya, berubah menjadi musim penghujan dengan curah hujan yang sangat tinggi, sehingga di beberapa wilayah mengalami bencana alam seperti pohon tumbang, tanah longsor, banjir bandang, dan sebagainya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gambaran itu bisa mewakili dari gambaran kehidupan kita. Hidup manusia di dalam dunia ini selalu berubah, tidak ada yang tetap. Tidak jarang perubahan itu begitu ekstrim. Nah, bagaimana kita sebagai orang beriman harus menjalani kehidupan di tengah-tengah situasi kehidupan yang berubah begitu cepat dan tidak jarang begitu ekstrim. Kita belajar dari pengalaman jemaat yang menerima surat Ibrani ini. Karena ini nasihat yang diberikan bukan berdasarkan atau bukan sekedar sebuah teori, tetapi itu merupakan refleksi dari pengalaman hidup. Dengarkanlah ayat yang ke-32 tadi yang mengatakan demikian. Ingatlah akan masa lalu, berarti kan sesuatu yang betul-betul terjadi, telah terjadi di masa lalu. Yaitu sesudah kamu menerima terang, ya, terang dari Tuhan, keselamatan dari Tuhan, lalu dikatakan kamu banyak bertahan atau kamu mampu bertahan dalam perjuangan berat dan penderitaan. Ingatlah masa lalu ketika kamu menerima terang dan keselamatan dari Tuhan, maka kamu dimampukan untuk bertahan di tengah-tengah berbagai penderitaan dan juga di dalam perjuangan yang berat. Nah, dari pengalaman ini kemudian surat Ibrani juga menasihatkan, sebab itu janganlah melepaskan kepercayaanmu. Janganlah melepaskan imanmu kepada Tuhan. Karena besar upah yang menantinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa maknanya? Besar upah yang menantinya. Setidaknya kita dapat menangkap dua makna. Yaitu yang pertama, upah dalam arti keselamatan kekal. Jikalau kita tetap setia. Dalam situasi kehidupan yang seperti apapun tetap setia kepada Tuhan sampai akhirnya. Maka upah. Sebagaimana juga yang sering diucapkan atau dituliskan di dalam kitab suci kita. Mahkota kehidupan. Kehidupan yang sejati. Kehidupan yang kekal akan menjadi bagian atau menjadi milik orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang setia sampai akhir. Dan yang kedua, upah itu juga berarti kekuatan. Kekuatan untuk menghadapi perubahan-perubahan cuaca kehidupan. Banyak orang yang mengandalkan kekuatan
banyak orang yang mengandalkan kemampuan diri, tidak mampu bertahan di tengah-tengah perubahan hidup yang begitu ekstrim. Tetapi di dalam Tuhan, setiap orang akan menerima kekuatan dan kemampuan untuk dapat bertahan di tengah-tengah perubahan kehidupan ini. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dinasihatkan oleh surat Ibrani ini, mari kita ikuti. Mari kita jalani kehidupan ini bukan dengan kekuatan diri kita sendiri, tetapi dengan kekuatan iman. Maka perubahan seperti apapun, kita akan dimampukan untuk menghadapinya karena kita tidak menghadapi sendirian, tetapi bersama-sama dengan Tuhan. Barang siapa yang telah menerima terang Tuhan, keselamatan dari Tuhan, ia akan dimampukan untuk bertahan dalam segala cuaca kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan, kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu ini kami selalu ingat, sehingga firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, memampukan kami juga untuk menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan, menghadapi segala macam rintangan, tantangan, maupun juga pergumulan hidup. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin.